Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kamu perhatikan, kita akan membahas tentang materi dari program linear, pertemuan kedua. Nah, kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linear. Jadi dari daerah himpunan penyelesaian nanti yang diketahui, biasanya dalam bentuk grafik. Nah, kamu nanti disuruh menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Oke, kamu perhatikan. Bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan linear? Nah, sebenarnya materi ini pernah kamu pelajari di SMP. Nah, coba kita ulang dulu sekilas ya. Jadi misalnya ada grafik seperti ini. Ada persamaan garis seperti ini. Persamaan garis ini melalui dua titik. Yang pertama di titik A, nilainya X1, Y1. Yang kedua di titik B, nilainya X2, Y2. Nah, waktu SMP, apa ini rumus persamaan garisnya? Masih ingat? Y sama AX plus B. Ya, itu kalau sudah jadi garis. Ya, udah jadi persamaan ya. Sekarang kan kita belum tahu nih. Berarti kalau yang tadi Laras bilang itu mencari gradien dulu. Kalau bentuknya seperti ini boleh menggunakan rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gitu ya. Nah, jadi kita gunakan persamaan ini atau rumus ini. Nah, ini kalau titiknya X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, sekarang kalau seandainya bentuk persamaan garisnya seperti ini. Garisnya kamu lihat. Titik yang pertama ada di sumbu Y. Kita anggap titik A dengan koordinat 0,A. Titik kedua ada di sumbu X. Kita anggap titik B. Koordinatnya B, 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, perhatikan bentuknya 0,A dan B, 0. Karena bentuk ini yang sering kita gunakan dalam program linear. Nah, maka ini rumusnya. Nah, ini mudah dihafalkan. AX tambah BY sama dengan AB. Ingat yang ada di sumbu Y itu adalah jadi A, jadi AX. Yang ada di sumbu X itu jadi B, jadi BY. Kemudian A dikali B. Oke, sampai sini sudah mulai ingat atau ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, sekarang kamu perhatikan dulu nih. Contoh soal saya bahas dulu ya. Kamu perhatikan, nah ini ada gambar yang menunjukkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Nah, gambarnya sudah ada, daerah himpunan penyelesaian juga ada, di sini udah ya. Nah, kamu diminta pertidaksamaannya itu apa saja yang membatasi. Kamu perhatikan, ini secara sekilas dulu, ada berapa garis yang membatasi kira-kira? 2. Ada 2, ada 3, apa ada 4? 2. 2. Ada 4. Nah, coba kalau saya tentukan, nah nanti pakai rumus ini ya. Nah, ini ada 4 garis yang membatasi. Nah, sekarang kita tentukan mana garisnya saja. Ya, pertama ini. Perhatikan, pertama adalah garis ini. Sudah dilihat garisnya? Titiknya ada 0,1 di sini ya. Sama di sini, 3,0. Sampai sini dulu paham untuk menentukan garis pertama titiknya 0,1 dan 3,0. Kemudian garis kedua yang ini. Ya, garis kedua yang ini titiknya 0,2 sama 1,0. Ya, jadi ini garis pertama, sekali lagi ini garis kedua kita anggap. Yang ini garis ketiga nih. Nih, yang lurus tegak nih. Vertikal ini garis ketiga. Kemudian ada garis keempat yang ini. Ya, ini yang horizontal ini garis keempat. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita analisis dulu. Kita lihat garis pertama itu titiknya 0,1 dan 3,0. Nah, maka kita buat nih persamaan garisnya. 0,1 itu adalah 0,A.
Berarti A nilainya 1. Kemudian 3,0 itu adalah B,0. Berarti B-nya 3. Sesuai tadi rumusnya ya. Nah, rumusnya apa tadi? AX tambah BY sama dengan AB. Berarti dari yang diketahui kita bisa tulis apa? 1 kali X tambah 3 kali Y sama dengan 1 kali 3. Nah, ini misalnya, ya, ini kita bisa tulis menjadi X tambah 3Y sama dengan 3. Oke, paham nggak sampai sini? Nah, sekarang garis pertama ini kamu lihat nih. Yang kursor saya nih. Arsirannya ada di bawah apa ada di atas? Bawah. Bawah. Kalau ada di bawah berarti tandanya apa? Lebih kecil dari. Iya, tandanya kurang dari. Jadi garis pertama pertidaksamanya adalah X tambah 3Y kurang dari sama dengan 3. Oke, ini kita udah dapat garis pertama. Itu cara mengerjakannya ya. Sekarang kita lanjutkan garis kedua. Titiknya 0,2 dan 1,0. Berarti 2 ini sebagai A, 1 ini sebagai B. Maka kalau kita buat dengan rumus AX tambah BY sama dengan AB, kita tulis 2 kali X tambah 1 kali Y sama dengan 2 kali 1. Atau kita sederhanakan menjadi 2X tambah Y sama dengan 2. Oke. Sekarang kamu perhatikan, garis kedua, arsirannya di mana? Di bawah, apa di atas? Di bawah. Kalau di bawah tandanya apa? Kurang dari. Berarti kita tulis seperti ini. 2X tambah Y kurang dari sama dengan 2. Sekarang garis ketiga, kamu lihat garis ketiga ada di mana? Ada di vertikal ya. Kalau vertikal itu kemarin apa? Punyanya X kan? Jadi garis ketiga ini vertikal punyanya X. Berarti tandanya arsirannya kan ke kanan nih. Nah, berarti tandanya X lebih dari sama dengan 0. Oke, paham sampai sini dulu? Garis keempat itu punyanya Y. Nah, karena arsirannya ke atas, maka Y-nya lebih dari 0. Oke, gimana? Bisa dipahami dulu nggak ini? Nah, maka kamu simpulkan. Jadi tadi kan ada 4 garis. Nah, kamu tulis jadi 1. Sistem pertidaksamaan linearnya X tambah 3Y kurang dari sama dengan 3. Itu garis pertama yang ini ya. Kemudian 2X tambah Y kurang dari sama dengan 2. Garis yang kedua ini. Kemudian X lebih dari 0. Ini garis yang ketiga yang tegak. Dan terakhir Y lebih dari sama dengan 0. Ini yang horizontal. Ya. Jadi itu cara menentukan sistem pertidaksamaan linear kalau daerah himpunan penyelesaiannya sudah diketahui. Oke, kamu perhatikan, tentukan sistem pertidaksamaan linear dari gambar di bawah ini. Nah, kamu perhatikan, ini bentuknya sudah dibuat, daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Nah, sekarang langkah pertama adalah menentukan kira-kira banyaknya garis ada berapa? Ya, 4. banyaknya garis ada 4. Gitu ya. Jadi kita sudah tahu nih, identifikasi, oh garisnya ada 4. Nah, sekarang kita tandai. Penomorannya terserah kamu ya. Nah, kalau saya misalnya ini saya anggap nomor 1, yaitu titiknya 0,15 dan 18,0. Jadi ini garis 1 melalui 0,15 dan 18,0. Kemudian garis kedua melalui 0,20 dan 12,0. Ya. Kemudian garis ketiga, yang ini, yang tegak ini nih. Ya, karena dia ada di sini arsirannya, jadi dibatasi sampai sini. Kemudian garis yang keempat ada di sini, supaya arsirannya tidak ke bawah. Ya, jadi ada 4 garis yang membatasi daerah himpunan penyelesaian ini. Nah, sekarang baru kita cari sistem pertidaksamaan linear ya. Ya, garis yang pertama kamu perhatikan melalui 0,15. Berarti 15 ini sebagai A.
Kemudian 18,0. Berarti 18-nya sebagai si B. Nah, kalau kita gunakan rumus ini, maka bisa kita tulis 15 kali X tambah 18 kali Y sama dengan 15 kali 18. Nah, ini bisa kamu sederhanakan dulu nih. Kira-kira kamu bagi berapa untuk persamaan ini? Bagi 3. Bagi 3. Oke. Kamu bagi 3 berarti jadi berapa? 5 kali 5, ini jadi 6. 6. Ini jadi berapa? Jadi berapa? 30. Jadi 90. 90. Iya kan? Kan 15 Iya. bagi 3 kan 5. Kali 90. Jadi kalau kamu lihat jadi 5X tambah 6Y sama dengan 90. Ini garis pertama. Perhatikan kursor saya di garis pertama ini. Arsirannya ada di mana? Di bawah apa di atas? Ya, betul. Ada di bawah. Kalau di bawah berarti tandanya apa? Kurang dari. Kurang dari. Berarti disebut kesimpulan, pertidaksamaan untuk garis pertama adalah 5X tambah 6Y kurang dari sama dengan 90. Oke, itu garis pertama. Garis kedua, kita buat lagi. Ya, titiknya 0,20. Nah, itu sebagai A 20-nya. Kemudian 12,0. Ini sebagai si B. Ya, berarti kalau kamu lanjutkan menjadi AX tambah BY kan sama dengan AB rumusnya. Berarti jadi 20X tambah 12Y sama dengan 20 kali 12. Nah, ini kira-kira kamu bagi berapa untuk menyederhanakannya? Sorry, dibagi berapa? 4. Bagi 4. Sip. Berarti jadi 5X tambah 3Y sama dengan 60. 60. Bagus. Sekarang arsirannya ada di mana? Ada di bawah apa atas? Bawah. Bawah. Berarti kalau bawah tandanya kurang dari. Oke, mudah bukan? Nah, garis ketiga sekarang. Ada di garis yang vertikal. Kalau vertikal ini berarti punyanya siapa garis vertikal ini? X. Punya X. X-nya arsirannya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Kalau ke kanan berarti tandanya positif. Atau bisa ditulis lebih dari dengan 0. Dah, sampai sini paham? Kemudian garis keempat, ini horizontal. Kalau horizontal berarti punyanya siapa? Y. Punyanya Y. Arsirannya kan ke atas. Nah, kalau dia ke atas berarti tandanya lebih dari. Berarti garis keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, baru kamu ambil kesimpulan. Karena ada 4 pertidaksamaan, nah, kamu jadikan kesimpulan. Berarti daerah ini pertidaksamaannya adalah 5X tambah 6Y kurang dari 90. Kemudian 5X tambah 3Y kurang dari 60. X lebih dari 0. Dan Y lebih dari 0. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kamu perhatikan. Nah, kita diminta lagi menentukan sistem pertidaksamaan linear dari gambar ini yang sudah dibuat daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Kita identifikasi ada berapa garis menurut kamu? 4. Ada 4. Oke, langkah awal sudah benar, ada 4 garis. Tinggal kita tentukan. Nah, ini bebas penomorannya. Nah, kalau saya, yang pertama, garis 1 ini, yang melalui titik 0,4 dan 6,0. Melalui 0,6 dan 4,0. Ini adalah garis kedua. Garis ketiga yang mana? Nah, yang ini nih. Karena arsirannya tidak boleh ke sebelah sini, kamu lihat. Ini adalah garis ketiga yang tegak lagi. Kemudian garis keempat yang ini. Karena ini arsirannya cuma sampai garis horizontal ini. Tidak boleh ke bawah. Maka ini disebut garis keempat. Jadi ingat ya, penomoran nama garisnya itu bebas. Ya, tapi biasanya saya buat seperti ini.
Oke, untuk garis pertama, kita buat pertidaksamaannya. Kamu perhatikan, berarti titiknya 0,4, 4-nya sebagai A, dan 6,0, 6-nya sebagai B. Maka ini bisa kita tulis dengan rumus ini menjadi 4X tambah 6Y sama dengan 4 kali 6. Nah, ini enaknya dibagi berapa nih? 2. Iya, betul, dibagi 2. 2. Nah, jadi berapa dibagi 2? 2X tambah 3Y sama dengan 12. Oke, 2X tambah 3Y sama dengan 12. 12. Nah, sekarang kamu perhatikan arsirannya ada di mana? Ke atas. Atas. Arsirannya ada di atas. Lihat garis yang ini. Oh, ternyata ada di atas. Ingat, cuma bawah, atas, kiri, kanan. Nah, karena di atas, maka tandanya apa? Lebih dari. besar dari. Iya, lebih dari sama dengan 12. Jadi 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Oke, paham ya? Sekarang untuk garis kedua. Titiknya 0,6. 6-nya sebagai A. Dan 4,0. 4-nya sebagai B. Maka dengan rumus yang sama, AX tambah B sama dengan AB, jadi 6X tambah 4Y sama dengan 4 kali 6. Nah, ini juga sama, dibagi berapa? 2. Bagi 2. Berarti menjadi? 3X tambah 2Y sama dengan 12. Oke, 3X tambah 2Y sama dengan 12. Arsirannya kemana? Atas apa bawah? Garis kedua? Atas. Atas. Ya, arsirannya ke atas. Berarti nya? Lebih dari. Lebih dari. Bagus. Good. Jadi 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12. Kemudian garis ketiga, nah yang vertikal. Ini punyanya siapa vertikal? X. X. Tandanya apa? Lebih dari apa kurang dari? Lebih. 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 Karena dia ke arah positif atau kanan. Betul. Garis keempat. Yang ini. Horizontal. Berarti punyanya? Y. Y. Arsirannya ke atas apa ke bawah? Ke atas. Atas. Berarti tandanya? Lebih dari. Lebih dari. Ya. Nah, kalau sudah dapat 4-4-nya perjasamaannya, kamu jadikan kesimpulan. Ya. Jadi, daerah himpunan penyelesaian ini yang dibatasi oleh garis-garis ini, nah, sistem pertidaksamaan linearnya adalah 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12, kemudian 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Oke, bisa dipahami? Oke, perhatikan soal ini. Sama, tentukan sistem pertidaksamaan linear dari gambar di bawah ini. Ya. Nah, sekarang ada berapa garis yang membatasi daerah himpunan penyelesaian ini? Kita identifikasi dulu. Ada berapa? 3. 4. Ada 4? Atau Eh, ada 3? 3. Atau ada 2? 4. 4. Nah, kalau saya bilang ada 3. Gitu. Nah, sekarang yang mana nih? Kalau ada 3, nanti kita bandingkan dengan kamu. Kamu 4 sampai yang mana? Ah, ya. Pertama, saya anggap ini garis pertama. Bebas. Mau garis pertamanya yang mana ya? Garis pertama itu saya buat, yaitu garis yang melalui titik 0,4 dan 8,0. Oke, kelihatan? 0,4 dan 8,0. Paham sampai sini? Garis kedua, saya anggap yang ini. Titiknya 0,6 dan 3,0. Ini adalah garis kedua. Kemudian, ada yang atas ini di sini kan? Nah, di tegak ini arsirannya nggak boleh ke sini ternyata. Ya, maka ini saya anggap garis ketiga. Ya, ini garis ketiga. Sudah sampai sini. Kenapa tidak ada yang di sini? Karena di sebelah sini nggak ada arsirannya. Jadi garis yang horizontal ini tidak berpengaruh dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian. Maka garisnya cuma ada 3. Gitu ya. Itu. Paham sampai sini? Paham. Oke.
Sekarang garis pertama kita lihat titiknya 0,4 dengan 4 sebagai A, 8,0, 8-nya sebagai B. Nah, dengan rumus yang tadi sama, AX plus BY sama dengan AB, bisa kita tulis menjadi 4X tambah 8Y sama dengan 4 kali 8. Nah, ini kamu bagi berapa nih? Bagi 4. Oke, betul, dibagi 4. Jadi hasilnya jadi apa? X tambah 2Y sama dengan 8. Oke, X tambah 2Y sama dengan 8. Bagus. Nah, sekarang kamu lihat garis pertama. Dari yang saya buat ini, garis pertama arsirannya ada di mana? Apakah di bawah, apakah di atas? Garis pertama dilihat, kursor saya ini. Atas. Ada di atas, Atas, betul. Pak. Ya, dia ada di atas. Ya, bandingkan dengan soal yang tadi. Sekarang dia ada di atas. Maka kalau ada di atas, tandanya apa? Lebih. Ya, tandanya lebih dari 8. Jadi X tambah 2Y lebih dari sama dengan 8. Oke, paham ya itu ya? Jadi lihat arsirannya. Yang kedua, garisnya melalui titik 0,6. Jadi 6-nya sebagai A dan 3,0. Nah, berarti 3-nya sebagai si B. Berarti dengan rumus yang sama, AX tambah BY sama dengan AB, nah, kamu bisa tulis jadi 6X tambah 3Y sama dengan 6 kali 3. Nah, ini kamu bagi berapa? 3. Bagi 3, Tiga. betul. Kalau dibagi 3 jadi? 2X plus Y sama dengan 6. 6. Ya, sekarang kamu perhatikan garisnya. Arsirannya kemana untuk garis kedua? Ini Ke garis bawah. kedua. Bawah. Ke mana? Bawah apa atas? Ke bawah. Ke bawah. Ya, ini kan garisnya. Oh, ternyata dia ada di bawah garis. Maka kalau ada di bawah garis, tanda pertidaksamaannya menjadi Kurang dari. betul. Ya. Jadi tandanya kurang dari, maka pertidaksamanya 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Oke, bagus nih. Udah bisa nentuin garis 1 dan garis 2. Sekarang garis 3. Nah, ini garis yang paling mudah. Punyanya siapa kalau tegak atau vertikal ini? Punya X. Punya X. Arsirannya ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Kanan atau ke arah yang positif. Berarti tandanya apa? X lebih dari 0. Ya, pakai sama dengan ya. X lebih dari sama dengan 0. Jadi kesimpulannya ada 3 pertidaksamaan yang membatasi. Yaitu X tambah 2Y lebih dari sama dengan 8. Kemudian 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Dan X lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi daerah ini dibatasi oleh 3 pertidaksamaan. Oke, bisa dipahami semua? Ya, kamu perhatikan lagi, ini soal tentukan sistem pertidaksamaan linear dari gambar di bawah ini. Ya, jadi dari gambar di bawah ini ada daerah himpunan penyelesaian yang dibatasi oleh garis-garis. Menurut kamu ada berapa garis yang membatasi? 3. Ada 3. Good, sudah bagus. Berarti ada 3 garis. Oke, garis pertama menurut versi saya adalah ini. Yaitu 0,8 dan 16,0. Berbeda nggak apa-apa. Garis kedua versi saya ini. 0,12 dan 12,0. Dan terakhir garis ketiga ada di horizontal. Ya, yang melalui sumbu X. Oke, kita bahas garis pertama dulu. Garis pertama tadi melalui 0,8 dan 16,0. Jadi pertidaksamanya bisa ditulis gimana? 8X tambah 16Y sama dengan 8 kali 6. Oke, dibagi berapa sekarang? 8. Oke, good. Dibagi 8 jadi apa? X plus X 2Y tambah 2Y sama dengan 8. Sama dengan 16. Oke. Arsirannya kemana garis pertama? Kamu lihat. ke bawah. Ke bawah. Berarti
pertidaksamaannya gimana? Kurang dari. Kurang dari. Berarti ditulis X tambah 2Y kurang dari 16. Oke, bagus, sudah paham. Sekarang garis kedua melalui titik yang hampir sama, 0,12 dan 12,0. Ya, berarti dengan rumus yang sama, AX tambah BY sama dengan AB, bisa kita tulis jadi 12X tambah 12Y sama dengan 12 kali 12. Oke, dibagi berapa? 12. Ya, jadi jangan kamu kalikan dulu 12 kali 12-nya, biarkan dulu, biar mudah membaginya. Dibagi 12, berarti tinggal? 12. Iya, tinggal X tambah Y sama dengan 12. Nah, kamu perhatikan garis kedua arsirannya kemana? Ke atas. Ke atas. Kalau ke atas, berarti tandanya? Lebih dari. Lebih dari. Berarti X tambah Y lebih dari sama dengan 12. Nah, garis ketiga. Adanya di horizontal atau vertikal? Horizontal. Nah, ada di sumbu X. Horizontal. Berarti punyanya siapa ini? Y. Arsirannya kemana? Ke atas. Atas, good. Berarti kalau ke atas, tandanya? Lebih Lebih dari. Berarti kesimpulannya garis ketiga adalah? Y lebih besar sama dengan 0. Oke, good. Udah tiga-tiganya. Baru kamu ambil kesimpulan secara keseluruhan. Yaitu sistem pertidaksamaan linearnya X tambah 2Y kurang dari sama dengan 16. Kemudian X tambah Y lebih dari sama dengan 12. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Gimana? Bisa dipahami ini? Ya, sekarang kita perhatikan soal selanjutnya dengan gambar daerah himpunan penyelesaiannya seperti ini. Garis pertama menurut versi saya adalah yang ini. Yang melalui 0,5 dan 5,0. Udah jelas ya ini? 0,5 dan 5,0. Kemudian garis kedua adalah garis yang tegak ini. Ya, titiknya kan cuma satu, yaitu di 3,0. Ya, ingat ini garis tegak, titiknya cuma satu di sini. Kemudian ada garis ketiga. Garis ketiga yang ini. Yang tegak di 0. Yang vertikal. Yang tadi sudah kita selesaikan atau kita kerjakan sering ya. Kemudian garis keempat. Yang di horizontal. Di sumbu X. Ya. Jadi ada 4 garis. Ya. Garis pertama kita lihat melalui titik 0,5 dan 5,0. Berarti kalau kita buat pertidaksamaannya, nah kita buat dulu persamaannya, menjadi AX tambah BY sama dengan AB. Nah kan sama-sama 5 tuh. Berarti mudah jadi 5X tambah 5Y sama dengan 5 kali 5. 5. Semua dibagi berapa? 5. Nah, dibagi 5. Jadi berapa? X tambah Y sama dengan 5. Oke, sekarang kamu perhatikan arsirannya kemana? Ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Bawah. Ya, berarti jadinya X tambah Y. X tambah Y kurang Lebih dari kecil dari Oke, good. Udah dapat. Sekarang garis kedua. Garis kedua melalui titik 3,0. Arsirannya ke arah kiri. kiri. Karena dia tegak, berarti punyanya siapa? X. 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 Karena arsirannya ke kiri, kurang dari apa lebih dari? Kurang dari. Kurang dari. Kurang dari berapa? 3. 3, betul. Jadi bisa ditulis X kurang dari sama dengan 3. 3. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang Paham. garis ketiga. Garis ketiga udah jelas. X lebih dari sama dengan 0. 0. Garis keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sudah dapat tuh 4 garis yang tadi kita identifikasi. Maka kita ambil kesimpulan ya kan? Iya. Nah, kesimpulannya yang ini kan? X tambah Y kurang dari 5. X kurang dari sama dengan 3. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bapak saya mau nanya. Ya. Ini boleh nggak digabung? Bentar saya tulis. Yang mana? Garis keberapa sama garis keberapa yang di slide saya? Gini.
Boleh nggak? Boleh. Jadi perhatikan. Jadi boleh 3 garis gitu. Ya, boleh. Kenapa? Karena ini bisa digabung. Kamu lihat, 0 ada di sini kan? Iya. Nah, 3 ada di sini kan? Iya. 0 asirannya menuju ke kanan, 3 menuju ke kiri kan? Nah, jadi dia bertemu tuh. Jadi dari X sama dengan kurang dari sama dengan 3, dengan X lebih dari sama dengan 0, ini bisa dijadikan 1. Nah, ini seperti yang Laras tulis. Gitu. Jadi 0-nya ditulis kurang dari sama dengan X, X-nya kurang dari sama dengan 3. Ya, kesimpulan kita yang terakhir. Nah, ini. Ya. Jadi bedakan hati-hati. Kalau dia bisa digabung, digabung. Kalau tidak, ya sudah. Nah, Pak, berarti jadinya tulisnya X plus Y kurang dari 5, terus koma 0, X kurang dari 0, X lebih dari 0, X kurang dari 3. Iya. Gitu ya. Ya, jadi ini dijadiin 1 ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, itulah uniknya. Jadi soalnya bisa diubah-ubah.